Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kelapa di tepi asam, belabik nimpak semangke. Bapak-bapak yang udah jawab salam, saya doakan masuk surga. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Karutan atau yang mewakili Bapak Pembina Warga Binaan Rutan Sambas, Bapak Bang Erik, serta semuanya yang warga binaan yang hadir pada pagi hari ini, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang belum kawin atau belum bersunat. Kalau ada, mohon maaf nak bisa nak saya sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan walaupun nak saya sebutkan, kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya di WA oleh Bang Erik untuk memberikan tausiah kepada warga binaan, katanya. Nah, sebenarnya bukan warga binaan menurut saya, kepada saudara saya seiman seagama. Alhamdulillah dimintanya bukan hari itu sebenarnya, karena saya ndaan sampat maka hari Jumat insya Allah bisa, karena itu kan musim Muharram tuh banyak jadwal ceramah penuh. Kalau malam ke Tanah Hitam, isu ke Pontianak, laka iya ke Batam, ke Malaysia, ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Si an yang undang nak ngapain juga ke sini, mahal ongkosnya, woi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya melihat bahwa warga binaan itu lebih baik dari yang di luar. Ketika sedang di situ, berbaik sangkahlah kepada Allah bahwa di situ lebih baik kalau nogok di luar. Di luar belum tentu bapak sembahyang. Jadi mau di situ lama-lama? Yo, konsisten gitu. Di rumah belum tentu bapak ngaji di situ ngaji. Alhamdulillah. Berarti segala sesuatu itu ada hikmahnya. Tinggal kita jalani aja masing-masing. Apakah yang ada di situ masuk surga nanti di akhirat semuanya? Insya Allah kita semuanya masuk surga. Cuman masuknya bile, ya yang jadi pertanyaan. Andailah kalau Allah mengatakan bahwa yang berhak masuk surga hanya orang yang tidak pernah berdosa, tentu sapi surga. Betul? Jadi ternyata yang masuk surga itu justru banyak orang berdosa. Cuman lihat ayatnya, fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya dari keburukannya, dialah orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, siapa yang berat timbangan keburukannya, maka dialah orang yang rugi. Jadi bukan daan berdosa, ada dosanya, cuman kebaikannya lebih banyak. Nah, mungkin dosa-dosa di luar dihapus di situ lah semuanya. Jadi jadikan tempat di situ untuk memperbaiki diri. Insya Allah kita tidak cuma kumpul di situ nanti, tapi kumpul lagi di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kalau di akhirat dah masuk surga semuanya, saya minta tolong tuh. Kalau bapak-bapak si an melihat saya di surga, tolong cari saya di surga atas. VIP. Saya kan ustad di atas surganya.
Oh iya sombong ngomong gaya ndaan, ya namanya berharap. Berharap harus yang tinggi, usaha nak yang rendah. Jangan berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke dalam sorga. Di emper-emper pun ndak apa-apa. Minta masukkan ke sorga yang tinggi. Saya gitu berdoa. Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Masukkanlah aku ya Allah ke dalam sorga yang paling tinggi, sorga firdaus. Gitu dia berdoa. Minta rezeki gaya jua. Usah nak minta sikit, minta yang banyak. Jangan minta sikit. Ya Allah berikanlah aku rezeki sikit aja. Minta banyak-banyak karena Allah Maha Kaya. Jadi tempat itu sebenarnya memberikan hikmah yang besar bagi kita. Saya dah 4 kali ke situ. Dulu waktu zaman Pak Effendi karap saya ke situ. Cuman setelah ganti onsuah saya kena undang. Untung ada Bang Erik diundangnya saya. Nah, karena kenal dengan beliau ya. Alhamdulillah. Jadi tempat itu jadikanlah sebagai wadah, sarana untuk memperbaiki diri kita. Jadi yang masuk surga nanti nun bukan orang yang tidak ada dosanya. Banyak juga dosanya, tapi kebaikannya lebih banyak. Mudah-mudahan disitulah tempat nimbun amal yang banyak. Jadi lama-lama di situ ya. Oh enggak juga. Nanti kalau dah keluar dari situ bersih, balik dengan keluarga, bangganya ke bini. Selama itu di HP saya banyaknya ibu-ibu curhat, Pak Ustadz, gimana cara ngadapi laki yang dah tahu nak sembahyang? Yonya saya dulu tang mau dengan dia. Dulu aku pun dah sembahyang Pak Ustadz. Dia setan aku hantu. Makanya kami berjodoh. Setan dengan hantu kan cocok Pak Ustadz. Wow lahnya saya. Jadi gimana? Nasihati kata saya. Udah we Pak Ustadz, dah ku nasihati dan mampan. Ya, coba cari sampai orang yang didengarnya omongannya laki ibu ya. Nek akinya Pak Ustadz, yo minta tolong dengan nek akinya, omongin lakinya. Ki, tolonglah ceramahi lakiku yang dak tahu nak sembahyang ya. Kata nek akinya, Pak ayah aku nak nyeramahinya. Nyapa dia? Aku pun dak sembahyang. Nah, yang tadinya dak tahu nak sembahyang di rumah, masuk ke situ sembahyang dia. Alhamdulillah. Balik nanti ke rumah jumpa dengan bini, bangganya ke dia. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dek, abang nak ke surau sembahyang. Ya Allah, kata bininya, sajuknya hatiku melihat muka abang makin alim sejak balik dari penyari. Mun gaya lama-lama ajaklah abang di penyari. Waktu di rumah dah tahu ngaji. Sekali keluar dari situ dah tahu ngaji. Bini balik dari keraja tiba-tiba terdengar suara orang ngaji dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Apa kata bininya? Ya Allah, sejak keluar dari penyari pandai gasaknya lakiku ngaji. Bagus kutilik, pas dibuka rupanya HP-nya bunyi. Yang daan sembahyang di rumah pagi ke situ jadi sembahyang. Yang di rumah dolok daan tahu ngaji pagi ke situ keluarnya jadi bisa ngaji. Siapa yang paling mulia di antara kita? Apa ke Ustadz Hatoli? Bukan. Apa ke Bang Erik? Belum tentu. Jadi siapa yang paling mulia di antara kalian kata Allah? Tidak ada kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling takut kepada Allah di antara kita, dialah yang paling mulia kata Allah di sisiku. Bukan yang daan punya berdosa, tapi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari situ nanti dah takut. Takut nak ngacau bini orang. Takut agak nak mabuk karena dah Allah lihat. Takut agak nak main judi, ndak mau. Jumpa dengan kawan lama, bro, dah keluar kawi, dah kita berjudi lagi, ndak aku.
Aku dah tobat. Bantar weh, sekali-kali lagi. Enggak, aku. Kalau aku yang mayarkannya, adalah akhirnya. Iya, namanya tobat sambal. Di situ tobat-tobat aja. Jadikan sarana untuk memperbaiki diri. Gimana cara tobatnya? Karena kata Nabi, kullu bani Adam khotoun. Semuanya manusia anak cucu Adam tu berdosa. Semuanya termasuk saya. Tapi kata Nabi, wa khairul khotoin, sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawabin, mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mamim muslimin yuznibu dzamban. Kalau kita merasa berdosa, kata Nabi, bertobatlah. Kembalilah kepada Allah. Gimana caranya? Pertama, summa yatatohar, mandi tobat. Mandi tobat. Gimana cara mandi tobatnya Pak Ustadz? Sama dengan mandi wajib lakak junub berhubungan laki bini. Mandi junub gimana Pak Ustadz? Yo anak dah 5 mandi junub kan tahu. Maka diajarkanlah mandinya. Gimana cara mandinya? Mandi tobat iya sama dengan mandi hadas basar. Mandi hadas basar ya basah seluruh badan. Mana dolok yang basah terserah. Ya mun mandi di WC mungkin kaki dolok basah. Mun mandi di laut mungkin pala dolok incalum salto. Oh jadi mun mandi tobat hilang dosa kita Pak Ustadz, hilang. Apa lagi mun mandinya di tengah laut. Bukan cuma dosanya yang hilang, kaunya hilang sekalian. Nah, setelah mandi tobat, lalu sholat sunat tobat 2 rakaat. Usolli sunat taubat dari mabuk misal. Ya mundaan tahu bahasa Arabnya boleh pakai dalam hati itu ya. Karena dalam sholat usollinya tidak wajib. Yang wajib ya niat dalam hati itu aja. Misalkan nanti keluar dari situ belum hafal niat usolli, pakai dalam hati. Ya Allah itu aku sengaja sembahyang maghrib 3 rakaat tandanya Allahu Akbar. Pakai tanda aja dulu. Isuk sembahyang maghrib age. Ya Allah niatnya masih sami macam nak semari. Allah. Serius tuh, segini nyantuk saya. Jadi Bang Erik, kalau ada yang di situ yang dah tahu lalu bacaan semahyangnya, gampang. Pak Ustadz, aku gimana nak semahyang? Dah tahu lalu bacaannya. Ada saya jumpa ya, ada orang nak nikah sahadat pun dah bisa, apa lagi nak semahyang? Disuruh mengucapkan asyhadu alla, asyhadu naang dia, sadu keduaan. Nah ini. Jadi gimana mundaan tahu lalu bacaan sembahyang? Nih saya beri tahu warga binaan semuanya, mundaan tahu lalu bacaan sembahyang, ikutlah sembahyang di situ, ikuti seluruh gerakan imam dari takbir sampai salam, sah sembahyangmu. Tapi sanak seumur hidup gaya. Sambil ngapal, nanti dibalikan buku tuntunan sholat lengkap Bang Erik. Ya murah ya 10.000 naang. Sana paling gila Nah, kalau yang ukuran ngapetang tawa. Mundaan beduit ngomong jangan saya. Ngomong aja. Yang ukuran sekilan di pasar saya lihat ya, buku tuntunan sholat lengkap 7.000 raganya. Yang agak besar 10.000. 10.000 ya mahal ke murah? Murah. Katanya nak masuk surga, masa 10.000 bundaan mau? WC umum di Pontianak aja sekarang dah 5.000. Saya lihat tulisannya kancing 2.000, berak 3.000. Pas berak diminta 5.000. Yo ngapain tang 5.000 tulisannya berak 3.000. Kau kan berak pasti kancing kan? Bayar 4.000. Jadi ngikut aja seluruh gerakan imam dari takbir sampai salam, sah sholatnya sambil ngapal. Sami macam nak mu'alaf. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam ya, kan tak tahu dia bacaan semahyang. Gimana dia semahyang? Ngikut aja dulu. Oh boleh Pak Ustadz, boleh. Imam takbir, takbir juga. Imam ruku, ruku juga. Imam sujud, sujud juga. Imam kantut,
Usah nak kantut juga. Pokoknya kata Pak Ustadz, ikuti aja imam ya, dia kantut aku lebih nyaring. Ikuti seluruh gerakan imam sambil kita ngapal, bertobat kepada Allah. Jadi usolli sunnat taubat rakaataini, 2 rakaat lillahi ta'ala. Bagi yang ngapal usolinya pakailah usoli. Yang dak ngapal usah nak pakai usoli. Daan pakai usoli. Maksudnya dalam hati aja gitu. Bukan daan pakai usoli, bukan. Ya Allah, aku sembahyang taubat tuh 2 rakaat dari dosa-dosaku. Allahu Akbar. Rakaat pertama setelah Fatihah baca ayat kul ya. Rakaat kedua kul huwallah. Mundaan hafal Fatihah aja sah. Gitu. Laka salat sunat taubat 2 rakaat, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kalau sampai bisa meleleh meneteskan air mata, mantap. Nanti balik ke rumah juga, di rumah we salat sunat taubat lagi. Tapi istighfarnya sana nyaring gila kalau terbangun bini. Yang bagus taubat ya tengah malam. Laka salat sunat taubat 2 rakaat, astagfirullah. Astagfirullah. Sampai terbangun bininya. Bang abang nangis ngapain, banyak dosaku deh. Dosa apa bang? Dosa bercinta. Kita kan daan bercinta langsung nikah, bukan dengan kau. Sebelum kau ada 20-an apa? Tidak usah diceritakan, sanyam-sanyam aja. Itulah kita dosa kepada Allah. Kita tuh punya dosa 2 macam. Pertama dosa kepada Allah, yang kedua dosa kita kepada sesama manusia. Kepada Allah langsung tobat kepada Allah langsung. Ndak lagi melewati ustaz ndaan, tapi langsung kepada Allah, tobat kepada Allah. Ada yang WA kepada saya. Bukan WA, Messenger. Curhat dengan saya, ibu-ibu. Jadi yang banyak curhat dengan saya itu ada 2 macam. Pertama ibu-ibu, kedua nih Wan. Anak darah jarang masih. Pak Ustadz, kata dia, lakiku aku tuh kata dia selingkuh. Dia madahkan dirinya selingkuh. Bezinah dengan laki-laki lain. Kak ye, tapi lakiku tahu Pak Ustadz. Kak ye, dia dimaafkannya saya. Coba bayangkan, ada orang laki bininya bezinah dimaafkannya. Nggak ke mantap imannya ya. Mun saya dah saya caraikan yang model kayak. Kalau dah dimaafkannya saya ya udah selesai. Tapi bezinah dosa besar, ibu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, dosaku bukan selingkuh. Semuanya dosa itu Allah ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ngampuni semuanya dosa. Semuanya kecuali dosa syirik. Dosa syirik dan Allah ampuni kalau kita mati dalam keadaan syirik. Tapi dosa yang lain semuanya Allah ampuni. Suah ke dengar cerita ada orang munuh 99 orang. Itu bukan cerita tapi hadis Nabi. Kisah Bani Israel. Ada yang tahu ceritanya? Coba yang tahu ceritakan situ. Jadi dia itu dah munuh orang 99. Banyak ke sedikit? Banyak. 99 orang dibunuhnya. Datang hidayah, dia nak bertobat, dicarinya lah ustad. Cuman ustadnya itu baru nak setengah masak. Baru nak belajar agama dari YouTube. Baru nak semenit habis paket datanya. Pak Ustad, aku rasa nak bertobat. Apa dosamu? Aku bunuh orang 99. Banyak inyan kata dia. Nggak mungkin Allah ampuni dosamu, nyawi orang 99. Preman digayakan naik darahnya. Kata dia, daripada 99 alang-alang. Bagus kulang kapik 100 tuh katanya. Oh, diambilnya parang maju, cucukannya agak isi. Mati Pak Ustadz iya.
Lengkap 100 kan. Tapi hidayah itu tetap datang. Dia tetap nak bertobat. Cari age ustad. Jumpilah ustad yang cerdas. Macam Ustad Hatoli. Nak nunggu orang muji kan lama. Bagus saya muji seorang aja. Datanglah dia ke seorang ustad yang cerdas. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Saya tu nak bertobat. Apa ke diterima oleh Allah? InsyaAllah. Apa dosamu? Yelah Pak Ustad, sebenarnya tadi aku yang bunuh orang 99. Cuma tadi di jalan juga Ustad yang daan sadap ngomongnya. Jadi kulang kapik lah 100 katanya. Jadi aku tu dah bunuh orang 100 orang Pak Ustad. Diampuni ke Pak Ustad oleh Allah dosaku. Apa kata Pak Ustad yang cerdas ini? Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Kalaupun kau berbuat dosa sampai penuh langit gara-gara dosamu, lalu kau bertobat kepada Allah, pasti Allah nerima tobatmu. Cuman gitu Pak Long kata dia. Kebetulan tuh orang Sambas. Cuma gitu Pak Long, kampungmu ya kampung berengsek. Mun kau tetap nogok di sinun, kalau kau bisa ngikut dengan kawanmu lagi, tobatmu jadi tobat sambal. Jadi gimana? Kau hijrah, kan momennya hijrah Muharram tuh. Kau hijrahlah, pindahlah ke kampung lain, ke tempat orang yang baik-baik. Oh gaya, belajarlah kau agama di sinun. Nah hijrahlah di situ, di rutan situ. Oke kata dia, berangkatlah dia bercacak. Ternyata di tengah jalan datang ajalnya. Dicabutlah malaikat maut, mati. Mati ke meninggal? Mati. Coba lihat ayatnya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sudah nak dengar orang inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Begitu dia mati di perjalanan nak bertobat, datang 2 malaikat berebut nak ngangkat rohnya, nak nyacakkan rohnya itu. Malaikat azab dengan malaikat rahmat. Malaikat azab, itu bagianku nak kubawa ke neraka jahanam. Kata malaikat rahmat, oh naan, kata dia dah nak bertobat. Nak bisa 100 yo. 100 kata dia, 100 tahu ke kau? 100 nyawi orang 100 kata dia. Nak tu pokoknya nak ku bawa ke neraka. Tapi dia dah nak bertobat, niatnya udah lurus nak bertobat, nak mau. Lalu Allah utus lagi 1 malaikat untuk mengadilnya. Ngapa kita tangkelai? Bahasa kita ge kanyat ge. Tak, ya bahasa saya sian dalam hadisnya gitu. Itulah kata dia. Itu kan dosanya banyak. Aku nak bawanya ke neraka. Dah bunuh 100 orang dia tu. Kata yang satu lagi malaikat rahmat, enggak, aku bawa ke surga karena dia dah nak bertobat. Kata malaikat ini yang utusan Allah, ukur mana tempat yang lebih dekat antara nak bertobat dengan tempat yang nak ditinggalkannya. Diukurlah. Ternyata lebih dekat tempat nak bertobat sekilan naang. Kata malaikat yang mengadili, bawalah malaikat rahmat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebanyak apapun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, jangan sedih, jangan takut, jalani aja hidup itu dengan sebaik-baiknya. Allah itu maha rahman, maha kasih, maha sayang kepada kita. Jangan sikit-sikit lalu nyalahkan takdir. Itulah saya tidak mau ada orang sikit-sikit nyalahkan takdir. Rapukannya banyak berbuat dosa gara-gara takdir. Ada orang Pak bunting tidak nikah. Ditanyalah ayahnya, ngapa kau tak sampai bunting tidak nikah? Ya usah nak marah, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir katanya. Ada mahasiswa kuliah, lalu dapat nilai merah.
Ditanya lah maknya, kau tuh aku sekolah kan biayanya mahal, ngapain nilaimu merah? Mak, nilai merah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nyalahkan takdir. Takdir itu ada dua. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Ada takdir yang bisa milih, ada takdir yang tidak bisa milih. Saya lahir di suku Melayu, bisa milih tidak? Tidak bisa milih. Muka kita macam gitu, bisa request dengan Allah? Hidung picak, kayak kulit hitam, tidak bisa kita minta kepada Allah request. Kalau boleh request, saya tu maunya dilahirkan macam nak David Beckham. Hidung mancung, mata biru, rambut pirang, kulit putih, badan tinggi, otot tagap. Ye, siapa mau pendek kacik hitam hidup lagi? Maaf yang picak-picak saya nak tersinggung. Saya harapkan siapa pun dengarkan ceramah saya usah nak tersinggung. Karena di beberapa tempat saya ceramah ada orang tersinggung 2 hari lah kak ia mati. Jadi Bang Erik menade 2 hari lah kak itu mati, dia tersinggung dengarkan ceramah saya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka jadikanlah tempat itu sebagai sarana untuk kita memperbaiki diri. Jangan salah, jangan menyalahkan takdir. Ada takdir tuh yang bisa kita milih sebenarnya. Itu ada minuman. Antara nak saya minum atau naan itu pilihan saya. Antara nak mabuk atau naan itu pilihan saya. Antara nak bezinah atau naan itu pilihan. Jangan nyalahkan Allah. Antara nak gantung diri atau nak tetap hidup itu pilihan. Ada orang putus asa gara-gara kena perkosa. Cewek kena perkosa. Tentu cewek kena perkosa. Jarang cewek memperkosa cowok kan? Gimana caranya ya bingung juga saya. Lalu dia namakan orang kena perkosa. Inilah sampai-sampai dalam dunia kesehatan menurut dokter, perempuan yang hamil gara-gara kena perkosa boleh digugurkan. Kenapa? Karena efek psikologisnya itu luar biasa. Setiap kali nanti melihat muka anaknya, ingat dengan tukang perkosa. Mangke yang memperkosa muka macam nak antu. Maka kata dokter, boleh ini digugurkan untuk menjaga psikologis. Akhirnya dia melamun, tolen-tolen. Di samping ada Quran, di samping ada silet. Itu milih atau takdir? Milih. Tapi setan pasti milih ngambil silet. Kata setan, kau dah tidak ada lagi gunanya hidup, kehormatanmu dah hilang, masa depanmu dah hancur, ambil aja silet, mun kau mati selesailah masalahmu, ambil silet, ambil silet, ambil silet, ambil silet, ambil silet. Diambilnya silet, dibukanya kancing bajunya, dicarinya urat nadinya, tumpah darah sampai seliter, barang dimasukkannya ke tangki. Lalu dia pun pingsan. Ketahuanlah kawannya, ngapa kau bunuh diri? Kau silet tanganmu. Langsung diselamatkannya, diikatnya, dibawanya ke rumah sakit. 3 hari kemudian sadar. Apa kata kawannya? Sabari, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sami bodohnya ngatakan takdir. Itu pilihan, bukan takdir. Coba kalau dia ambil Quran. Kalau dia ambil Quran tadi dan diambilnya silet, ambillah Quran. Buka Al-Quran. Apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri was salah. Kalau kau punya masalah, kata Allah, sabar, usah nak ngeluh, as-salah, solatlah. Jadi solusi dari segala masalah kita sebenarnya jak solat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nak keluar dari situ gampang, perbaiki aja solat. Nak ninggalkan itu cepat gampang, Allah punya 1000 cari. Makanya solat itu jangan sampai kita tinggalkan. Iya, ndak ada orang tuh hidup di dunia yang ndak punya masalah, ndak ada. Bapak kira saya ndak punya masalah, punya masalah. Di luar nun saya lihat banyaknya ke orang punya masalah. Yang kuliah punya masalah nak lulus kuliah.
Lalu lakak kuliah nak nyari bini yang cantik. Oh, ni saya kau nyari masalah. Nak bebini, nak nyari muka bini yang cantik, nak ke masalah ya. Apa lagi mukanya jahat. Jangan dikira daan masalah. Kenapa? Kalau muka jahat bini cantik, digode orang bini kita. Oh, mun gaya bagus muka bini kita jahat aja lah Pak Ustadz. Makin masalah. Supan mawaknya undangan. Ditanya lah bininya, bang, jadi ke kita undangan kalak bahari, nolok ajak kawin. Kalak kita jumpa di tarup aja kali. Pas jumpa di tarup jalan pun daan serate. Belakang ajak kau belakang. Nah, jumpa dengan kawan, golok kan kita satu kamar kata dia di rutan dulu. Oh betul kata dia. Ya di belakangmu siapa? Ayolah biniku. Tanggihnya mukanya. Tapi yang udah keluar dari rutan itu ndak gaya, dia sabar. Iyalah biniku, ya titipan Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi Allah ambil titipannya itu. Masih ada 3 titipan lagi. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka jangan takut, la tahafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Kata Allah, ndak usah takut, ndak usah sedih, tapi bergembiralah dengan surga selama kalian istiqomah dalam kebaikan. Allah janjikan wa absyiru bil jannah, bergembiralah dengan sorge allati kuntum tu'adun. Nah, saya lanjut. Jadi yang saya sampaikan pertama hari itu adalah bahwa tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tapi sebaik-baik manusia berdosa adalah yang kembali kepada Allah bertobat. Yang kedua, sadari bahwa dalam hidup kita tuh pasti punya masalah. Solusi terbaik ngadepi masalah, sabar dan sholat. Yang ketiga, usah nak nyalahkan takdir, jalani aja. Nanti di akhirat jangan protes dengan Allah. Ya Allah, kenapa kau masukkan aku ke dalam neraka dan sayang ke kau dengan kami? Allah sayang dengan kita semuanya, makanya diberikan kesempatan datang ke situ. Gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya supaya nanti kita kembali kumpul dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masalah tanggung jawab kami dengan keluarga gimana tuh Pak Ustadz? Ini terutama bapak-bapak yang udah punya istri di rumah, ndak merik nafkah kan? Sebenarnya Pak, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, 2 bulan laki daan beri nafkah lahir dan batin, lalu bininya ngadu ke pengadilan agama, bapak bisa diceraikan bini. Lalu adalah yang nanya, Pak Ustadz gimana? Aku tuh di penjara, aku tuh dah 2 bulan, dah 2 tahun malah di penjara. Gimana nafkah biniku? Cak dah terjadi kecerai. Kata saya, mundaan digugatnya ke pengadilan agama, daan carai. Coba teleponik tanya dia, teleponik tut, assalamualaikum sayang, waalaikumsalam katanya. Gimana kabar abang? Sehat? Abang itu udah hampir setahun di penjara. Kak iya gimana nak kau gugat ke abang ke pengadilan agama? Apa kata bininya, bang? 1000 tahun di penjara abang akan ku nanti. Jadi adik akan menanti abang? Tentu bang. Ku akan menanti, mesti harus penantian panjang, hingga kau percaya betapa besar cintaku padamu. Ku cuma milikmu, gitu kata Nikita Willy. Pak Ustadz pandai juga nyanyi. Tetangga sebelah karep mutarnya. Di rumah ndaan. Jadi masalah nafkah nih Pak, kalau betul-betul bininya tetap cinta setia nunggu dengan bapak, biar nak bertahun-tahun di situ, maka tetap sah suami istrinya. Kalau mau ada yang coba-coba nak ngacau bini kita di sini, laporkan aja ke polisi karena dia rusak rumah tangga kita. Gitu deh. Tapi itu ya ibu-ibu sekarang tuh Pak, mudah-mudahan diberi nafkah batin. Nah, mulai dia nak nyari yang lain.
Betul? Ngapa tang betul? Saya ini Pak, kan kalau udah tahun baru Islam, peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, karab keluar. Bini saya dah mulai, bang, saya lupa nafkah batin. Gitu. Diingatkannya nafkah batin, saya di Bengkayang. Difotokannya makan di rumah, lihatlah bang, kami di rumah makan dok mi anak, abang ceramah tolen kata dia. Adik dan kawan di rumah, saya balas, mau ke ku carikan kawan. Keluar emotikon betanduk gitu. Jadi nafkah batinnya penting. Pak makanya kalau nanti balik berikanlah itu ya. Nafkah batin. Selama adaan digugatnya ke pengadilan agama masih sah suami istri, tidak usah khawatir. Tapi kalau udah digugatnya, inilah. Mudah-mudahan istri bapak-bapak sabar semuanya. Amin. Tapi ada juga yang doan sabar. Alaikan dah Pak Ustaz kata dia. Daripada kupiare jak ngerepek tolen di rumah nahang jiweh. Di rumah ndak suah cantik-cantiknya. Barang di rumah jak ngerepek tolen, bola asing mandi dah tengah hari. Baju pakai daster tolen, koyak agi kelintiaknya. Rambut pun ndak disisiri, macam gundurwo. Saya sampaikan kepada ibu-ibu semalam ceramah di Pemangkat. Ibu, kami orang laki itu jak tergantung perempuan. Kalau ibu cantik di rumah, tidak bakal kami kelaing hati insya Allah. Yang penting dia tetap cantik di rumah. Itu mana baru nak buat berdandan, berhias, nunggu nak pagi saruan. Tidak kayak nak nyukikan laki orang. Coba mun dia cantik di rumah, bapak keluar dari rumah, masih cantik kenang di rumah masih katanya. Daan bekala ingat hati dia. Tapi mun di rumah tuh jahat, ngerepek tolen, mulut bola asing, bau parak badannya, bangam. Keluar kita dari rumah, jak banyak yang lebih cantik dari biniku gasa. Dah marah dia. Oleh karena itu kami ini tergantung orang laki. Apa lagi? Ibu kata saya ini saya sampaikan dengan dia. Kami orang laki tergantung perempuan. Kalau dia hormat dengan laki, ngomongnya bagus, mertuanya dihormati, beradiknya dimuliakan. Mun lakinya nak kawin lagi, Pak, umat kita langsung jadi pembela. Umat mertua datang ke rumah kita tuh, umat mertua datang, dilihatnya lah hang bini kita. Ya Allah, aku datang disambutnya, diciumnya tangan. Belum bangun aku subuh dah zaman dia bangun masak di dapur, aku tinggal makan. Anakku lakinya dihormatinya, beradiknya dimuliakannya. Lalu kata lakinya, mak aku asa nak kawin lagi. Langsung ngekeng umaknya. Apa jimu? Kau nak kawin lagi? Belum tentu kau dapat lebih baik macam nak dia. Mun kau tetap nak kawin lagi, daan halal air susuku kau minum. Mertua langsung yang membela. Tapi jak mun bini jahat, Pak. Jahat dengan mertua. Mertua baru nak datang, umak datang bila balik. Baru nak datang dah ditanya bila balik. Kita di rumah anaknya dimarah-marahinya, lalu dia beradik dan dimuliakan. Umak mertua dijadikan pembantu di rumah. Sekali dia balik, kata umaknya, "Ma model api we binimu." Kau ku sekolahkan tinggi-tinggi supaya kau dihormati orang. Aku datang daan lalu dihormatinya, beradikmu daan lalu dimuliakannya. Kau lagi dimarah-marahinya depan aku. Caraikan aja dia. Coba mertua yang nak nyaraikan, Pak. Kata mak usah lah nak dicarikan. Amun gaya kau kawin lagi aja. Jahat perempuan model gaya. Jadi kita tergantung, Pak, dengan perempuan. Saya di rumah, pantangan saya nih. Kau boleh marah dengan saya. Yang penting usah nak sabut nami orang tuaku. Kau boleh marah dengan saya. Kau boleh lempar kepala saya. Yang penting daan kanak. Tapi jangan sekali kau sabut nami keluargaku saya. Keluar kau dari rumah. Gitu, Pak, harus orang laki itu punya harga diri, wibawa.
Jangan takut dengan bini. Ada yang takut dengan bini di situ? Berhenti aja jadi orang laki. Jadi bencong. Ngapalah lalu takut dengan bini? Saya tidak lalu takut dengan bini saya. Di situ ngomongnya. Iya betul. Ngapain lalu nak takut? Masuk ke otak saya ya. Rumah kita polahkan, oto kita balikan, gaji kita balik, pakaian pupurnya semuanya kita lengkapi. Ngapain lalu takut? Kecuali hidup numpang. Banyak ya laki-laki numpangan bini hidupnya. Hah, ya di orangnya kalau. Adalah ibu-ibu WA ke saya, Pak Ustadz, kata dia, gimana lah ngadepin laki tu kenapa lakinya nak ku caraikan dia, Pak Ustadz? Ngapa tak nak dicaraikan? Pemalas ya, Pak Ustadz. Jam 10 baru bangun, kerja malas, rokoknya aku yang melikannya, HP pulsanya aku yang melikannya. Dia tidur sampai tengah hari baru bangun, tahu-tahu nak minta makan. Patutlahnya saya dan mau dicaraikan barang dia hidup numpang. Pak, harga diri kita sebagai laki-laki harus dijaga. Mun ada laki yang model ibu tadi mun ada bapak-bapak di situ numpang dengan bini, tidur sampai dah siang baru nak bangun, pulsa rokok dibalikan bini. Mun ada yang gaya di situ, Pak Bang Erik, kita sunat sekali lagi. Berikan ketik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin di rumah tangga. Nah, itulah soal nafkah nanti, tidak usah bapak khawatir. Selama dia dan ngadu ke pengadilan agama, tetap sah suami istrinya. Biar nak 1000 kali carai dia ngomong, ndak? Bang, ku caraikan kau, carai 1000. Dan bisa. Hak carai itu ada pada suami, bukan pada istri. Makanya Allah letakkan hak carai itu pada suami. Kenapa? Hebatnya lama lah saya mikir. Kenapa hak carai itu Allah letakkan kepada laki-laki dan dengan perempuan? Karena perempuan berpikirnya pendek. Mudah dia marah. Pokoknya itu di. Andai hak carai diletakkan di perempuan, sehari bisa 5 kali bapak dicaraikannya. Mun bapak kan daan mikir gimana kalau anak, gimana kalau nafkah bini, gimana kalau status janda biniku di masyarakat, panjang berpikirnya. Dari bunyinya tidak yakin saya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka di situ yang paling penting perbaiki diri lah dengan sebenar-benarnya taubatan nasuha. Salat, Ibang Erik diajari salat betul-betul. Nah, dari bunyi ngangguknya tidak yakin juga sana. Ajari betul-betul. Oh, siap. Wah, gaya dia. Dia udah yang letoy. Dah habis ke waktunya. Oh, dah jam 10 Nah, jadi tidak usah khawatir yang belum lalu tadi belajar sholat, belajarlah sholat di situ sambil ngapal. Tidak ada alasan kita tuh untuk meninggalkan sholat, tidak ada. Kalau perempuan ada. Pertama, men ya. Di rumah saya malah tanya bini saya, mundah dia daan sembahyang, saya tanya, dek ngapain tang daan sembahyang? Datang men bang. 5 hari kemudian saya tanya lagi, tang belum sembahyang dah 5 hari, masih hade bang sikit-sikit. Sana mula, pe mula bang, yo aku lihatkan yo. Ngapain tang tawa? Ya boleh. Saya beritahu ini ya, suami istri itu ndak ada lagi auratnya, jadi boleh dilihat full. Wah, nampaknya yang saluk bini dah kini galak tuh. Boleh dilihat fullnya, tapi yang dilihatnya bini sendiri, bukan bini kawan. Itu alhamdulillah Pak Ustadz, semari dah kuliah full dia. Binimu ke? Bukan bini kawanku. Itu samutak. Boleh ibu-ibu
boleh melihati punya bapak pul. Bapak-bapak boleh melihati punya ibu pul. Karena suami istri itu ndak ada lagi auratnya. Itu perempuan boleh ndakan sholat kalau dia datang men. Tapi itu pun ndak harus 7 hari. Kalau dah kering bersih mandi. Bila lagi perempuan boleh ninggalkan sholat kalau dia nipas. Nipasnya bukan yang anggap-anggap ya, bukan. Iya, napas namanya. Nipasnya lakak melahirkan, Pak. Boleh dia ndakan sembahyang, ndak wajib, haram malah dia sholat ya. Perempuan ada alasan ninggalkan sembahyang. Cuman bapak-bapaknya tuh apa alasan nak ninggalkan sembahyang? Hah? Men juga. Mencret ada lah. Tapi mencret kan tinggal basuh, udah sholat macam biasa. Nggak ada Pak alasan kita nak ninggalkan sembahyang. Coba sebutkan. Waktu bapak di luar itu tempat itu, apa alasan ninggalkan sembahyang? Coba. Ada ke yang orang kaya situ? Coba nunjuk orang kaya. Oh, si orang kaya di situ. Ada sebenarnya dia nak nunjuk supaya. Aku kaya Pak Ustadz dan perlu nak sembahyang. Ada yang bisa ngalahkan kayanya Nabi Sulaiman. Meninggalkan sembahyang disiksa di akhirat sehari dalam neraka.